Sebentar deh, kamu sadar nggak sih kalau kamu cuma butuh ini untuk bisa mencapai apa yang kamu mau dan mengobati semua masalah hidup kamu? Ini bukan teori ya, kita bahas. Karena ini kenyataan yang saya alami sendiri, oke? Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Betul, entah kenapa saya selalu ngerasa seneng ya kalau membagikan ini kepada kamu sebagai sahabat saya. Gimana nggak seneng coba? Bayangin deh, apa yang kamu tonton itu kok tidak ada satupun yang seolah-olah cuma teori ya. Ada aja permasalahan yang kok sama sih mbak, saya juga pernah mengalami itu loh di masa lalu. Nah, termasuk yang satu ini. Ini saya seneng banget nih ngebagiinnya sama kamu. Kenapa? Karena saya baru-baru ini mengalaminya juga. Coba deh, sekarang sambil tetap kamu melakukan apapun, awali dengan senyuman ya. Nah, senyum dong. Bagus. Senyum itu tuh yang bisa membuat materi di hari ini menjadi semakin berlian buat kamu. Gini loh, kamu sadar nggak sih? Ada satu hal sederhana yang sebenarnya kita tuh cuma butuh ini lagi. Untuk bisa mencapai apa yang kita mau. Saya yakin gak ada satu hal pun yang terjadi kebetulan. Coba, coba saya tebak ya. Ada nggak permasalahan dalam hidup kamu baru-baru ini yang membuat kamu putus asa? Hubungan yang nyaris kandas mungkin, atau karir yang nyaris ambruk, keuangan yang maaf banget udah merayap, sudah nggak tahu lagi harus cari solusinya di mana. Kamu udah berdoa, udah berbagi bersedekah, udah, tapi kayaknya masih ada yang kurang, yang bikin kamu jadi harus berbuat apa. Nah, sekarang yuk, sambil kamu tenang, izinkan saya memberikan sebuah solusi yang seizin Tuhan paling tidak membuka pikiran kamu ya, sederhana. Diri kamu jadi seperti ini karena kamu lupa matiin lampu. Loh, loh, loh. Apalagi nih, Mbak? Apalagi sih? Kok saya lagi ada masalah gitu? Solusinya matiin lampu tuh gimana maksudnya, Mbak? Enggak, enggak. Dengerin dulu. Sekarang saya tanya, kalau kita matiin lampu, coba kamu matiin lampu deh. Kita matiin lampu tuh. Ada bunyinya enggak? Saya ulangi. Kalau kamu matiin lampu, matiin saklarnya nih. Ada bunyinya enggak? Apa bunyinya? Cetek, klik, cetek, klik. Apapun bunyinya itu sebenarnya macem-macem. Yang jadi permasalahannya, kenapa sih kamu nggak bisa ngambil pelajaran dari bunyi tadi? Maksudnya apa, Mbak? Nih, kamu sadar bahwa diri kamu tuh cuma butuh cetekan doang, cuma butuh klik doang lagi. Saya ulangi, hidup kita jadi susah karena kita nih belum nemuin cetekannya, kliknya akan masalah hidup kita. Bahasa gampangnya gini loh, kita itu akan terbiasa sehingga kita bisa menemukan klik dari kehidupan kita. Diri kita menemukan klik kehidupan kita tadi, kita jadi tahu salah kita di mana. Sebentar, sebentar. Sebelum kamu bingung, santai, santai, santai. Saya jelasin dengan bahasa yang mudah ya. Gini gampangnya. Gini loh. Coba kamu lihat. Kamu setiap hari nonton video saya. Itu sambil ngapain sih? Saya ulangi, kamu nonton video saya nih yang udah lebih dari satu kali ya. Biasanya nonton video saya sambil ngerjain apa? Nah, kenapa kamu menonton video saya kok selalu rata-rata mengerjakan sebuah kebiasaan yang sama ya? Sambil dandan-dandan ya, dandan-dandan terus, sambil masak ya masak terus, ya kan? Sambil bersih-bersih rumah ya bersih-bersih gitu loh. Atau mungkin sambil minum kopi, sambil kerja, ya udah minum kopi pulang kerja pasti sama terus gitu. Setiap kali mendengarkan video saya, ya saya sambil mengerjakan itu terus, Mbak. Kok bisa ya? Kok bisa sih ngerjain hal yang sama untuk nonton video saya? Kenapa bisa gitu? Itulah, itu yang saya maksud kliknya kamu. Kamu bisa menemukan klik yang tepat untuk mendengarkan video saya sehingga ilmu saya bisa masukkan ke kepala kamu. Nah, jelas ya. Itu yang saya maksud. Kamu tuh udah jago kok menemukan klik kehidupan kamu. Dengan saya kasih contoh barusan, bahwa kamu tuh punya cara tersendiri loh yang nyaman untuk nonton atau mendengarkan suara saya. Itulah klik kamu untuk video saya. Nah, kenapa sih kok butuh klik untuk mendengarkan video saya?
supaya materi saya membuat kamu nyaman, supaya kamu bisa paham apa yang saya kerjakan atau yang saya lakukan. Dengan kamu mengerti bagaimana cara mendengarkan video saya yang nyaman, kamu jadi happy kan ngedengerin materi saya. Kamu pada lancar kan memahami apa isi-isi materi saya? Betul nggak? Nah, itu yang saya maksud. Klik kehidupan kamu. Coba deh, masalah apapun yang jadi permasalahan kamu, pakai cara yang sama ini. Temukan klik kehidupan kamu untuk hal itu dulu. Maka semua akan membaik dengan sendirinya. Betul nggak? Misalnya kita nih ambil contoh bagi kamu yang punya permasalahan, maaf banget, ribut mulu sama pasangan, baik pasangannya udah menikah atau pasangan yang mau menikah masih pacaran, ribut mulu. Solusinya gimana? Kalian itu berdua emang harus ribut. Loh, kenapa Mbak? Saya capek loh ribut terus. Ribut itu memang bikin capek, tapi kamu sadar nggak sih? Itu tuh dibutuhkan loh untuk menemukan klik kalian berdua, untuk dalam sebuah hubungan. Bener nggak? Nanti kalau udah bertemu kliknya, kalian nggak akan ribut lagi kok. Bagi Anda nih yang sudah menikah lebih dari 3 tahun, bener nggak? Begitu kamu kliknya rumah tangga kayaknya adem-adem aja ya. Bener nggak Pak? Bener nggak Bu? Ya kan? Tapi begitu tahun pertama pernikahan, berantem mulu. Kok bisa gitu? Saya dan teman-teman saya seumuran pun mengalami hal yang sama. Kita butuh menemukan klik dalam rumah tangga dan itu makan waktu. Sebelum ketemu ya berantem mulu. Nah sama kayak kamu. Nih, masalah keuangan juga sama. Diri kamu sekarang lagi ngerjain apa? Misalnya saya kasih contoh. Kamu kalau konten kreator, diri kamu sedang membuat sebuah channel di YouTube atau mungkin di TikTok atau di Instagram, dimanapun deh kamu membuat konten. Ketika kamu baru mulai, wajar nggak kamu frustasi atau stres? Marah-marah, pengennya banting ini, banting itu, jambak rambut. Wajar nggak? Wajar. Kenapa? Karena kamu belum ketemu kliknya nih. Gimana sih caranya bikin konten yang bisa betul-betul pas buat saya? Channel saya juga 2 bulan yang lalu sama. Emangnya begitu mulai langsung diterima? Ya enggak. Coba deh, lihat konten-konten awal saya. Ada aja pasti yang menurut kamu, hah kok gini, kok gitu? Ya itulah, itu proses saya mencari jati diri untuk masalah rezeki saya. Banyak salahnya, banyak stresnya. Tapi begitu udah ketemu kliknya, seizin Tuhan, rezeki tadi lancar. Nah, sekarang coba. Saya ingin kamu menemukan klik kehidupan kamu. Saya ulangi. Saya ingin kamu sebagai sahabat saya menemukan klik kehidupanmu. Caranya gimana? Caranya gini. Nggak boleh kabur ya. Saya ulangi. Nggak boleh kabur. Nggak boleh lari, nggak boleh cari pelarian. Masalahmu gak akan kelar kalau kamu lari terus dari masalah. Saya ulangi, jangan mabok-mabok, jangan party-party, jangan ngerjain hal yang nyakitin bikin kamu puyeng dong untuk pelarian. Jangan ya, gak boleh. Yang harus kamu lakukan, selesaikan dulu masalah kamu. Caranya gimana? Ya udah, temuin kliknya. Caranya lakuin terus. Mau kamu berantem mau kamu stres lakukan. Lakukan hal yang sama terus-menerus sampai kamu ketemu. Nah, ini dia kliknya. Ketika kamu ketemu kliknya, percaya sama saya, masalah hidup kamu pasti akan membaik dengan sendirinya. Itu loh. Itu yang dilakukan orang-orang sukses. Orang-orang sukses itu kuncinya cuma satu, teman-teman. Dia nggak berhenti sebelum ketemu kliknya. Saya ulangi ya, orang-orang sukses dalam hal apapun itu sama. Kebiasaan mereka tidak akan berhenti sebelum mereka ketemu klik kehidupan mereka. Dan mereka tahu untuk bisa dirinya menemukan klik mereka, cukup tidak usah berhenti, tidak boleh berhenti. Nah, cuman ada cumannya nih, ada tapinya juga ya. Apa Mbak? Kalau kamu doang yang berusaha, sama juga bohong. Gak percaya? Oke, kita akan ambil contoh dalam hubungan asmara. Kalau kamu doang yang maju pengen memperbaiki hubungan asmaramu, pasanganmu cuek, bisa nggak hubungan asmaramu jadi bagus?
Coba saya tanya, bisa? Bisa nggak? Halo? Bisa? Nggak bisa. Kalau kamu cari duit, cari rejeki, ya kan? Kamu maju nih, berusaha bikin konten atau dagang baju atau buka rumah makan, bekerja sebagai karyawan gitu kan? Apapun deh sumber rejeki kamu. Tapi di satu sisi orang di sekitar kamu kerjaannya ngerendahin kamu terus sampai kamu tuh keganggu. Bisa nggak kamu jadi gampang mencapai apa yang kamu mau? Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena toksik, benar. Segala sesuatu itu harus mencapai kliknya untuk bisa mencapai klik. Kamunya pun harus lega dulu, harus plong dulu. Itu kuncinya. Nah, sekarang gimana Mbak? Caranya supaya saya lega dan plong? Udah, hindarilah hal-hal atau lingkungan orang-orang yang membuat kamu jadi toksik. Kamu terus maju aja. Kalau ada orang-orang yang tidak bisa kamu yakinkan lagi bahwa dia bagus buat hidup saya, tinggalin. Kalau nggak bisa ditinggalin, paling tidak jauhi. Ingat ya, kalau tidak bisa ditinggali, paling tadi jauhi. Misal, kamu dalam hubungan asmara, kamu sendiri yang berjuang terus dalam hubungan ini. Mau sampai kapan? Udah deh, daripada kamu doang yang berjuang, kamu berhenti. Nanti kalau kamu udah move on, baru buka lembaran baru dengan orang yang baru. Tapi nanti, masalah rezeki juga sama. Kamu udah nih berusaha kuat, bikin konten lah, bikin makanan enak buat rumah makan ya. Udah kerja di kantor, lihat lingkungannya membuat kamu plong gak? Atau lingkungannya malah buat kamu terganggu karena mungkin kamu jadi toksik gitu ya. Entah politik kantornya yang bikin kamu gak nyaman, entah mungkin lingkungan kamu yang selalu menzolimi kamu dengan ledekin kamu terus gitu ya. Coba, coba cari lingkungan baru deh. Saya ulangi, cari lingkungan baru, hijrah, cari keadaan di mana kamu bisa lega, bisa plong, bisa mengerjakan apa yang sedang kamu kerjakan, dan cari orang-orang yang sevisi sama kamu, ya. Saya ulangi, kalau memang kamu bisa, kalau bisa lo ya, temukanlah orang-orang yang satu frekuensi sama kamu. Kalau nggak bisa, mendingan sendiri dulu deh, daripada maksain diri sama orang atau orang-orang yang salah. Betul nggak? Nah, itu loh cara nemuin klik kehidupan kita, teman-teman. Klik kehidupan itu wajib kamu temukan, dan bisa jadi dia sudah dekat. Saya ulangi, bisa jadi ketika kamu menemukan video ini dan menonton video ini seizin Tuhan, klik kehidupan kamu tuh sudah dekat. Jadi saran saya, maju lagi ya. Kamu bisa kok, maju terus deh. Tapi ingat, semua hal ada batasnya, ada pagar kehidupannya, ya. Kalau kamu maju sendirian, sementara orang-orang di sekitar kamu menzolimi kamu, hijrah ya. Cari lingkungan yang baru, jauhi lingkungan yang lama. Kalau ada orang yang kamu cintai tadi dia menzolimi kamu, udahin ya. Tutup buku sama orang itu. Kamu move on dulu, nanti buka lembaran baru lagi. Kamu bisa kok. Percaya sama saya. Kamu itu spesial. Tercipta spesial dan kamu luar biasa. Tuhan sayang sama kamu. Oke? Janji ya? Janji kamu untuk terus maju temukan klik kehidupan kamu. Janji? Kalau janji kamu tulis di komentar. Saya janji untuk menemukan klik kehidupan saya, Mbak. Nanti saya berikan kamu hati. Oke? Kalau kamu suka banget dengan materi video ini, ngerasa relate banget, nampar banget, kok bener banget sih Mbak, silahkan klik jempol ke atasnya. Sudah, terima kasih. Dan kalau kamu suka banget dengan channel saya tapi lupa subscribe, ya udah subscribe dan nyalakan loncengnya ya, supaya setiap video baru saya ini bisa muncul di handphone kamu. Oke? Masih ada saya, Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Tetaplah semangat, teruslah berbagi dan saling menyayangi. Bye-bye.